Udah tahu belum? Oh, buat Porprov Kakak. Iya. Iya, kalau saya baca biasanya Bulan apa? bulan ini biasanya mau Liburan ya? mau liburan semester genap. Oh, oke. Jadi 1 tahun lagi. Iya. Berarti bulan-bulan yang kayak gini berarti ya? Iya. Sekitar Juni gitu ya? Iya. Kalau lihat tahun kemarin. Iya, betul, yang 2025 di Malang Raya soalnya Iya. waktu itu ya. Terus ini ada 2 entitas Pak, jadi kayak admin dari kami, terus admin dari Kadin gitu. Nah, sedangkan UMKM-nya itu bisa daftar lewat Giform, ini Giformnya. Jadi lebih gampang. Ini untuk Giform sederhananya. Nanti misal kita masuk sebagai admin. Ini nanti admin yang akan mendata UMKM-nya di sini sesuai Giform yang ini tadi. Gitu. Oke. Terus kita juga bisa nambahin eventnya Pak di sini. Terus di event itu ada booth-boothnya juga. Jadi kita bisa menyesuaikan lah booth yang udah ready itu buat UMKM apa gitu. Soalnya kan di Porprov sendiri kan lokasinya nggak mungkin satu ya Pak buat. Iya, Surabaya udah banyak banget pasti kan. Jadi kalau pengunjung mau datang, mereka tuh bisa lihat di mana ya UMKM di situ ada apa aja gitu. Itu memudahkan pengunjung. Terus kalau misal nggak login juga nggak apa-apa sih Pak. Ini misal kayak pengunjung mau melihat websitenya itu, kita bisa lihat, kita bisa cari UMKM-nya apa, terus kategorinya apa gitu. Ini ada souvenir. Terus detailnya itu seperti ini Pak. Jadi kayak ada gambarnya, ada info tentang usahanya itu apa gitu. Terus ada sosial medianya, WhatsApp-nya gitu. Misal punya website juga boleh ditaruh di sini gitu. Terus booth-nya di mana gitu, di acara apa. Karena ini per UMKM ya? Iya, betul. Terus ada lokasinya juga Pak, lokasi usahanya gitu. Jadi bisa langsung kalau misalnya. Pertanyaan saya adalah lokasinya itu existing ya? Artinya existing itu dalam artian dia sudah punya sebelumnya misalkan sudah 5 tahun atau berapa tahun itu yang dimaksud lokasi itu ya? Iya, keduanya Pak. Jadi yang dia lokasi usaha asli sama lokasi bootnya. Ketika event itu. Jadi kalau mau ke lokasi usaha aslinya kantornya di mana, misalnya itu bisa datang, pas bootnya juga bisa datang, bisa tahu gitu. Nah ini untuk peta bootnya seperti ini. Kalau Ini masih dummy juga Pak. Iya. Tadi yang ditampilin sebelumnya tapi tuh lebih ke lokasi outletnya yang sebelumnya, tapi pas bagian yang buat lokasi event di bagian booth dan tulisan booth itu. Iya. Jadi dua-duanya. Oke. Terus ada event yang sedang berlangsung, terus yang akan datang sama pendaftaran yang udah dibuka nih gitu. Nah UMKM-nya daftar lewat Giform yang tadi ini. Seperti itu Pak. Oke. Mungkin bisa dilanjut. Iya. Gimana? Alur kerjanya ya. Nah, alur kerjanya itu kami meminta Kadin itu untuk mensebarkan Giform yang tadi gitu Pak. Terus akhirnya UMKM-nya kan daftar. Nah, kami sebagai admin juga bisa mengkurasi dulu nih datanya UMKM-nya ini udah siap atau enggak. Terus kalau misal udah siap gitu, kami bisa nge-input di websitenya gitu Pak. Jadi karena website ini untuk sebelum acara, saat acara dan setelah acara, jadi kayak antara peserta, panitia sama atletnya itu bisa mengakses website ini gitu. Tapi kami nggak juga harus mensebar formnya, tapi Kadin bisa merekomendasikan lah UMKM tertentunya gitu. Karena kan kalau menyebarkan mungkin nanti lama gitu. Nah, padahal kan Bapak pasti punya rekomendasi UMKM gitu yang bisa kami approach biar lebih cepat. Pertanyaan saya adalah, kebetulan saya juga sering dengan Pemkot Surabaya. Seharusnya yang Kadin ini kan menurut saya dia untuk melakukan lebih ke bukan melakukan pembinaan kalau menurut saya ya Kadin. Jadi Kadin ini lebih ke mengumpulkan. Kalau menurut saya pembinaan itu sebenarnya lebih ke dinas. Nah kebetulan saya juga ya sering lah dengan Pemkot Surabaya gitu ya. Dengan ya saya biasanya kasih ya mereka ada program kayak kapan hari dengan, tapi waktu itu yang bagian bidang, jadi di Surabaya itu
Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM kalau nggak salah, itu dijadiin satu. Jadi ya, kepala bidangnya atau bidangnya itu ada 3, ada bidang koperasi sendiri, bidang UMKM sendiri, bidang perdagangan itu sendiri. Nah, saya waktu itu ngasih materi itu ke teman-teman koperasi. Jadi waktu itu masih tahun lalu ya, itu kan masih ya hangat-hangatnya Koperasi Desa Merah Putih itu loh. Iya. Iya, jadi saya membina teman-teman yang UMKM tapi nanti maunya dimasukin ke dalam koperasi. Itu idealnya waktu itu. Karena sekarang kan ya jadi agak bingung juga sih konsepnya. Jadi memang pemerintah ini sebenarnya maunya itu banyak, tapi orangnya kurang. Jadi kalau kita lihat Koperasi Desa Merah Putih itu kan kayak jualan kayak di Indomaret sama apa, itu kan aneh gitu. Iya, Pak. Visinya besar tapi lemah dieksekusi. Kan sayang kan. Iya. Tapi tahu nggak di Surabaya sudah nggak seperti itu. Jadi ketika ngomong Koperasi Desa Merah Putih kan itu per kelurahan. Kalau di Surabaya bukan desa kan, istilahnya kan kelurahan. Iya. Itu yang jualan produknya itu adalah ya benar-benar UMKM. Jadi sesuai dengan konsep awal itu seperti itu. Tapi memang kalau kita ya idealnya gitu kan. Nah, tapi memang saya lihat Pemkot Surabaya ini kan jauh meninggalkan ya kota atau kabupaten yang lain memang sih gitu. Jadi kalau yang Surabaya ini sudah prepare setahun yang lalu, itu kami kasih pelatihan itu ke UMKM. Malah saya pulangnya dikasih makanan itu ada 1 meja itu 2 kali mungkin ya. Pak ini Pak ditinggal aja Pak, ini saya bingung gimana bawaannya. Itu. Iya, setahun yang lalu itu kami sudah bikin, saya diminta untuk ngasih materi itu. Termasuk ada beberapa alumni ITS yang saya minta ngisi. Sampai waktu itu Pak Baroto nggak bisa ngisi, saya waktu itu sebenarnya ngisi acara di Dinas Koperasi Jawa Timur di hari yang sama, tapi jamnya beda. Jadi pas jam saya yang di Dinas Koperasi Jawa Timur itu, UMKM Jawa Timur itu kosong, di hotel waktu itu saya akhirnya bisa lari ke Pemkot karena jamnya nggak sama lah. Pak Baroto ada rapat di kampus, akhirnya 2 kelas itu saya jadikan 1. Itu waktu itu ya, ini salah satunya itu Pembinaan apa ya? pembinaan beneran, dan itu ada di dinas. Nah, kalau Kadin itu lebih mengumpulkan sih kalau Iya. Nah, memang saya juga sebenarnya kan pertama kali ya kami memang berkontak dengan Kadin, dan memang yang kami cari informasi tentang Kadin sendiri itu kan Kadin itu menjadi jembatan ya antara para pengusaha UMKM dengan pemerintah itu sendiri ya. Nah, makanya tuh kami kayak memintanya tuh lebih ke Kadin itu memberikan rekomendasi sih Pak, bukan yang kayak membina, karena itu kan ranahnya dinas ya. iya. Dan juga kami kan di sini nggak cuma membuatkan website ya, tapi membuatkan konten. Nah, kami tuh kepikiran juga bahwa nanti kontennya itu akan collab dengan pemerintah gitu, dengan Pemkot Surabaya. Nah, apakah Bapak juga bisa menjembatani itu gitu? Bisa banget, nanti tinggal temukan aja nama kepala dinasnya, nanti kita temui. Apalagi saya kan di Kadin, dan saya ya banyak kenal dengan teman-teman dan di Pemkot Surabaya itu kan banyak alumni ITS ya. Wali kota kita aja alumni ITS. Iya. Pak Eri kan alumni Iya. kita. Nah, otomatis ya dinas-dinas banyak alumni ITS. Bisa lah nanti kita ini lah kolaborasi bareng. Jadi kayak mungkin pas nanti dipromosikan mengatasnamakan kolaborasi dari Kadin dengan pihak kita juga. Nah, monggo silakan. Oke. Lalu next ini di bagian apa sih manfaat apa yang didapat dari benefit UMKM setelah website ini di launching Pak? Jadi ekspektasi kami itu UMKM itu bisa mendapatkan etalase digital. Jadi mereka itu berkesempatan buat menyebarkan produknya gitu loh di website itu. UMKM itu punya halaman profil dan contoh sederhana yang seperti ditampilkan website tadi. Jadi orang-orang yang berkunjung di website itu nggak hanya dapat exposure-nya itu, oh ini produknya hanya di event aja, nggak berhenti di situ Pak, tapi juga di after eventnya itu mereka tuh bisa tahu lokasinya itu dijual di mana pusatnya gitu. Nah selanjutnya itu karena website ini itu pengunjungnya tuh bisa tahu produknya itu dijual di mana, dan sehingga itu kesannya itu mudah ditemukan Pak.
selanjutnya itu bisa kontak langsung juga, karena kalau dari profil itu juga ada kontaknya, juga ada lokasinya di mana, Instagramnya, dan jadinya tuh pengunjung itu lebih keep in touch gitu loh Pak sama langsung produk yang ada di event itu. Nah, UMKM itu bisa mendapatkan bahan konten dasar buat promosi, juga peluang pasar event UMKM itu lebih besar gitu Pak. Jadi UMKM yang awalnya itu di bawah-bawah itu bisa upscale juga, mendapatkan kesempatan lebih gede di event tersebut. Gitu. Saya boleh nanya nggak? Boleh. Nah, pertanyaan saya adalah, ini kan eventnya kan offline. Iya. Nah, ini gimana Anda mendeliver produk ini ke orang-orang yang mungkin kalau yang seumuran kalian mungkin nggak masalah ya, artinya ya Gen Z kan udah biasa gitu. Iya. Tapi yang datang ini kan belum tentu Gen Z ya. Oh, para pengunjungnya ya. Nah, pengunjungnya maupun atletnya itu kan bisa jadi yang sudah tua-tua lah, tanda petik. Itu gimana ya? Pertanyaan saya itu aja sih. Kalau langkah yang pertama itu pastinya dengan engagement di social media sih Pak, karena kan Nah, sosial media kan anak-anak yang muda. benar, tapi kan biasanya mereka punya orang tua atau kakak yang ngajak itu, jadi step pertamanya dulu tuh dari awal awarenessnya itu dari mereka dulu, terus kan biasanya mereka kan berkunjung biasanya sama keluarganya gitu ya Pak. Kalau Pemprov misalnya pengunjungnya tuh ada yang atletnya kayak bapak, anaknya ini terus bapaknya mengunjungi. Nah, kalau misalnya anaknya tahu tentang website ini, tentang event ini, otomatis dia bakal bisa cerita ke keluarganya gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika atlet itu berlomba, misalkan nih anaknya nih yang atlet, orang tuanya kan datang, sudah nggak bisa interaksi. Oh, Sudah nggak bisa. Jadi saya pun itu kan ketika anak saya tandingnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia sudah nggak pegang HP sama sekali. Karena kalau dia pegang HP dia jadi nggak fokus. Jadi tanda petik HP itu ditahan oleh official. Oh iya. Nah ini kan jadi kendalanya nanti seperti itu. Gimana? Sebenarnya sempat ada rencana gini Pak, kan nanti dari website ini sendiri pengen kita sediain kayak semacam QR code juga. Dan dari QR code ini jadi kita bisa bantu promosi, misal kita bisa kerjasama misalnya yang kayak di Surabaya dan yang benar-benarnya itu kita bisa kayak pasang, kalau kita bisa kita kerjasama pihak mereka, kita mungkin bisa pasang QR code di situ. Mungkin kalau misal buat orang tua masih kurang ya buat awareness mengenai QR code, apalagi kayaknya nggak kepikiran buat nge-scan deh kalau naik bus. Cuma ada balik lagi mungkin pas promosi, mungkin pas acaranya itu berlangsung juga ada yang membantu promosi. MC-nya mungkin pas bisa saya setuju sih kalau gitu. Tapi kalau itu cuman ngasih misalkan di depan ada QR code aja, itu saya nggak yakin. Karena kalau ya mungkin kalau saya ya karena saya di ITS ya mungkin udah biasa lah kita pakai. Tapi ya menurut saya kalau misalkan dia asalnya dari mana? Saya Solo terus Surabaya. Saya dari Bangkalan. Saya Surabaya. Nah kalau yang misalkan dari yang kabupaten yang terpencil lah tanda petik gitu. Gimana? Kan mereka kadang nggak terlalu ngerti tentang teknologi gitu. Masih awam gitu. Masih awam. Nah itu berarti Anda harus punya apa kayak ya nggak harus ya mitigasi plan lah. Artinya kalau dengan ini jelas nggak? Kalau saya kok agak pesimis ya dengan Anda menggunakan ini. Artinya itu mendeliver produk ini itu nggak bisa. Kalau hanya berdasarkan ini pakai digitalisasi atau apa ya itu kalau yang Gen Z oke, nggak masalah. Tapi kalau yang sudah berumur itu satu kendala menurut saya. Saya nggak tahu apakah Anda nanti membuat brosur, ya jadinya kan manual kan. Iya, mungkin. Nah itu apa kira-kira? Ini kan eventnya gede ya Pak? Iya, kayak betul. Pemprov itu. Betul. Nah, dan setiap daerah itu ada semacam akun Instagram. Mungkin setiap kota itu ada akun Instagram, jadi seperti Pemprov ini tuh bisa diharapkan itu bisa berkolaborasi dengan akun Instagram dari masing-masing daerah, sehingga dari masing-masing daerah itu bisa memantau mungkin dari media sosial. Mungkin yang seorang berumur itu lebih cocok di TV ya Pak ya. Jadi mungkin di daerah Jawa Timur kan Pemprov kan termasuk acara yang gede ya Pak. Jadi mungkin dari Pemprov itu bisa apa itu delivernya mungkin lewat TV atau iklan TV. Kayak live gitu. TVRI gitu. Iya gitu Pak, karena Memang masih ada yang nonton TV ya? Pertanyaan saya sih. Saya masih sih.
Iya sih Pak, kalau seandainya, enggak sih ya, bukan seandainya juga, tapi kalau ternyata itu sekarang memang ternyata itu butuh pakai HP dan medsos, nah itu mungkin yang menjadi ide saya itu di Instagram itu juga collab sama akun Instagram kota-kota yang lain gitu. Kalau menurut Nah, terus saya Pak, gimana cara menemukan ininya, adminnya? Masalahnya kan Biar ini kita anggaplah brainstorming lah. Oh iya. Boleh Pak. kalau menurut saya gimana orang-orang yang sudah berumur ini bisa mengakses website ini, bener kata teman saya tadi itu kayak MC-nya itu bisa mengarahkan dari Oke. kan ada layarnya itu kan Pak, bisa mengarahkan Nah, itu tutorialnya bisa. seperti apa. Iya, Terus bisa, Pak. pasti kan kami minta dari kadinnya itu menyediakan panitia gitu kan. Panitianya bisa mengakses websitenya, terus mengarahkan juga gitu di pengunjungnya. Pasti kan nggak cuma sedikit panitianya, pasti banyak dan menyebar juga. Iya benar Pak. Itu sih, Pak. Nah, mungkin nggak ini, misalkan nih, ada satu orang gitu ya, Pak, didandanin apalah terserah. Gitu. Terus depannya Bisa, Pak. dia ada bawa tulis ya QR code-nya di depan maupun belakang, jadi orang tinggal ini doang. Itu bisa, Pak. Bisa jadi Bisa, icon. Pak. Nah, misalkan ya, pakai Meletakkan pakai apa kayak saya nggak tahu boneka apa Iya, ya. pokoknya yang jadi Logo anunya Porprov, Iya. kepalanya itu, Oh, iya, gitu. Pak. Tapi depannya itu Iya, QR code. unik gitu. malah itu. Nah, Biasa kan kayak semacam pop-up pasti biasanya ada boneka apa nih? ya, yang kayak Maskot. maskot. Biasanya maskot itu kan selain mempromosikan acara pastinya bisa juga sekalian Nah. mempromosikan misalnya bawa yang tadi juga. Iya. Atau mungkin biasanya kayak gitu kan mereka juga biasa sebar brosur ya Pak. Nah. Event-event kayak gitu. Jadi Cuman mungkin kalau bisa- brosur ini Iya, jadi ya nggak bisa mahal. jadi nyampah juga sih sebenarnya. Ya, karena itu biayanya mahal menurut saya. Iya, benar. Nyetaknya kan berapa banyak. Tapi kalau cuman ini kan satu orang Iya, doang, iya. gitu. Dan Kan malah suruh unik. keliling dia. Iya. Sepertinya juga brosur itu sekarang sudah jarang sih. Ya, itu karena biayanya menurut saya nggak nggak murah. iya nggak murah, biayanya mahal Iya. gitu ya. Soalnya saya sempat kayak lihat dari event lain, salah satunya PRJ yang lagi ada di Iya, iya, Jakarta. PRJ Itu lagi kan liburan nih. buat promosiin mereka sendiri itu mereka sebenarnya punya website juga. Jadi dari Hmm. selain dari website itu mereka juga promosiin. Jadi kalau semisal kita sebagai pengunjung yang hadir, kita dikasih kayak semacam kupon. Oh, oke. Kupon dari booth-booth yang ada di sana gitu. Jadi dari mungkin tadi UMKM misalnya tadi ada yang pengen bersedia memberikan kupon, misalnya per hari ini ada UMKM ini pengen kasih promosi. Nah, di situ juga kita bisa sekalian nyantumin lagi sekali lagi ada website kita bisa gitu. Iya, 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 betul. Kalau websitenya saya setuju sih, tapi pertanyaan saya kan tadi, gimana Anda mendeliver itu tadi? Kan itu kendalanya kan di sana. Iya. Tadi dengan maskot itu tadi sih Pak, artinya dengan maskot ini kan bisa nge-scan QR. Terus saya kepikirannya yang kalau misalnya si pengguna itu tadi pakai itu tadi, dia tuh dapat potongan atau dapat bonus gitu, Ya, sehingga betul. malah Mungkin ada kayak berbondong-bondong gitu buat scan QR itu. Terus habis itu saya juga kepikiran Pak, nanti kan pasti kalau di acara tuh banyak ada TV-TV gitu nggak sih Pak. Nah TV-TV-nya tuh kan bisa tutorial akses ini. Kalau lagi break gitu. Iya, 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 TV-nya itu kan iklan. break ada itunya. Kita jadi masukin iklan gitu ya. Terus gitu. kan di Surabaya juga ada apa namanya yang TV yang di jalan itu kan papan itu. Nah Ya. itu pasti Porprov bakal pakai itu juga kan nantinya buat Nah, ininya. ini gini ya, masalahnya kan Porprov ini adalah yang punya event adalah Pemprov Jatim. Oh. Dan kita kalau pakai ini kan berarti UMKM-nya kan Surabaya, katakanlah gitu. Oh, Nah ini iya. saya juga nggak tahu, sebenarnya saya juga kenal dengan teman-teman di Dispora Jatim, saya juga kenal. Karena saya juga kapan hari jadi pemateri juga di sana. Terus dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur saya juga pernah, maksudnya ya kenal juga gitu. Nah, cuman saya nggak tahu nanti teknisnya seperti apa ya, karena yang punya gawe itu kan Pemprov gitu loh. Nah, tapi sebenarnya sih yang jadi tuan rumah adalah bukan yang jadi tuan rumah sih, yang ketepatan persisnya itu adalah Surabaya. Nah, ini yang saya masih belum tahu siapa yang bagiannya Pemprov dan apa yang jadi bagiannya Pemkot. Nah, ini yang saya masih belum clear sampai sekarang. Nah, ini yang harus didefinisikan nanti. Iya, Itu sih.
Boleh di Apa udah aman nggak Pak kalau tadi dari segi delivery produknya gitu? Apakah ada yang masih Bapak mau bahas tentang delivery produknya? Ya sementara itu dulu sih. Follow operation ya. Iya. Oke, monggo kalau mau dilanjutkan. Selanjutnya itu apa sih nilai untuk Kadin Surabaya dari pembuatan website ini, Pak? Nah, yang pertama itu database UMKM yang kami kumpulkan tadi, yang dibantu juga oleh Kadin, itu juga ikut terkumpul, Pak. UMKM itu dikelompokkan berdasarkan kategori dan kesiapan itu. Jadi database-nya untuk Kadin UMKM mana saja yang layak, itu juga terlibat oleh event, itu Kadin juga dapat. Lalu bahan koordinasinya ringan, teknisnya dijalankan oleh tim pelaksana website. Nah, lalu branding Kadin terlihat aktif mendukung UMKM menuju Prof nanti. Nah, selanjutnya model aplikasi program seperti website ini itu dapat digunakan lagi untuk event Surabaya berikutnya. Jadi kalau ada event lain selain Nah. Prof, nanti bisa direplikasi lagi kan udah ada base-nya. Jadi nggak sekedar website mati gitu. Iya, Nah, betul, kalau betul. udah selesai itu Ya, enggak. tiba-tiba sekali pakai baru dipakai pop-up berikutnya lagi, itu kan beda konteksnya beda lagi. Gitu. Iya. Betul. Lalu untuk bagian peran kolaborasi dari pembuatan website dan program ini, Pak, itu ada Kadin Surabaya, tim mahasiswa kami dan juga UMKM peserta nanti yang terlibat di website. Nah, untuk Kadin Surabaya itu bisa memberikan rekomendasi UMKM, terus harapan kami itu bisa dari IC menjadi bagian dari admin dan membantu agar website ini tuh lebih tersebar, Pak, gitu. Terus selanjutnya ada memberikan masukan kurasi dan amplifikasi jika memungkinkan. Nah, terus dari bagian tim mahasiswa kami dan pembuatan website itu membangun website, membuat katalog digital untuk masing-masing UMKM nanti, terus membuat konten promosi, selanjutnya untuk menyusun laporan dampak. Jadi dampaknya terukur nggak ini, apakah penggunaan website ini cukup berguna, juga dampaknya itu bagus. Jadi Kadin sama Prof bisa Iya, tahu Ya, bisa mengawasi, Pak, jadi secara transparan gitu. Nah, selanjutnya itu untuk UMKM peserta itu bisa mengisi form data, mengirim foto produk, dan validasi informasi dengan memanfaatkan link dan juga kita. Di sini kita bakal ngelakuin pilot program 1 bulan gitu. Rencana target awalnya tuh sekitar 50-70 UMKM. Nah ini ya tadi didapatkan dari mungkin dari kita sebar tadi form, dari Kadin mungkin bisa membantu, atau mungkin dari Kadin juga udah punya database tersendiri gitu. Nah di sini ya durasinya 4 minggu. Di sini tadi kita udah bikin kategori yang kita lebih prioritaskan, karena tadi balik lagi kita sebenarnya karena ngincer acara dari sebelum acara dimulai. Jadi yang pasti kita pengen nyediain beberapa vendor yang kayak masih bisa di reach out dari kayak kontingennya atau maupun dari Pemprovnya sendiri gitu. Jadi kayak ada kuliner, souvenir, fashion, percetakan sama merchandise. Nah untuk minggu pertama, nah balik lagi kan tadi dari Kadin ini juga ternyata masih belum pasti ya, kayak tadi pembagian template gitu. Di sini kayak minggu pertama masih finalisasi konsep, sama penyebaran G-Form, sama nanti kita fiksasin kategori apa aja yang bakal kita masukin ke websitenya. Terus di minggu kedua ini kita masih fokus untuk pengumpulan data UMKM, buka pendaftaran dan lainnya. Dan untuk minggu ketiga kita udah fokus buat bikin website dan masukin nanti tadi database UMKM dan pembuatan QR. Di minggu keempat kita udah soft launching, kita udah fokus nge-branding, kayak kita bikin konten buat promosi. Terus mungkin di sini kita bakal pakai user testing, yang dimana nanti mungkin kita udah coba ke beberapa orang kayak ini kira-kira ada efektif atau mungkin ada yang masih kurang dari websitenya, jadi kita bisa langsung lakukan revisi dan juga kita bisa langsung bikin laporan awal kayak sekiranya apakah udah efektif atau enggak. Oke, boleh di next. Oke, untuk output yang dihasilkan itu buat UMKM itu sendiri tadi yang kayak di website tadi ada halaman profil UMKM, katalog produk, link QR code yang bisa mungkin nyambung ke kontaknya mereka tadi dan website. Terus juga ada konten promosi buat mereka juga. Nah dari Kadin kita nyediain website dan juga jatuhnya ngepromosiin Pemprovnya itu sendiri. Jadi kayak banyak orang yang tertarik, oh ternyata di Pemprov ini selain nontonin eventnya, atlet-atletnya kita juga, oh banyak banget ya ada booth UMKM yang menarik banget nih gitu. Banyak makanan, nah datang ke situ jadinya. Nah untuk yang terakhir pengunjung ini, jadi buat pengunjung lebih mudah akses buat nyari UMKM tadi.
Terus misal kayak tadi ada yang menarik, oh gampang carinya boothnya ternyata di sini lokasinya atau gimana, atau mungkin nanti seterusnya mereka mau datengin ke outletnya langsung juga bisa banget. Terus ini ada informasi kategori dan kontak dan juga kebutuhan eventnya apa aja. Untuk bentuk dukungan yang kami ajuin itu tadi sebenarnya kita pengennya tadi dari Kadin juga itu yang membantu nyebarin Cifrom. Terus abis itu dari Kadin tadi nentuin 2 PIC untuk mungkin berkomunikasi dengan kami juga. Terus di sini kita niatnya pengennya Kadin juga tadi bisa memberi masukan buat terkait kategori prioritasnya dan juga tadi itu niatnya nomor 4 ini Kadin memberi izin untuk menyebut program. Jadi di sini nanti Kadin mungkin pas kita kan mungkin dari Pemprov nanti nyediain media sosial mungkin atau dari Pemkot ada gitu. Nanti mungkin bisa mengatasnamakan kolaborasi dengan pihak kita atau mungkin dari akun media sosialnya di collab gitu atau mungkin ada tagar hashtag gitu. Dan juga nanti Kadin bakal memberikan feedback dari hasil pilot kita tadi. Oh iya, sama tambahan untuk yang pilot tadi itu masih kayak uji coba. Jadi yang pilot itu tuh maksudnya kita bakal nyoba dulu 1 bulan. Jadi sebelum kita benar-benar luncurin ke publik kan dulu, nah itu tuh 1 bulan tuh kita pilot. Maksudnya itu adalah uji coba dulu gitu. Nanti kan ada tanggapan dari Kadin dan apa itu seperti apa. Kalau misalnya ada yang kurang atau baru kita lanjut. Nah, terus untuk gimana cara kita mengukur apakah pilotnya itu tadi udah berhasil atau belum uji cobanya tadi. Jadi yang pertama itu udah ada 10-15 UMKM yang udah terdaftar atau ready gitu Pak katalognya. Lalu setiap UMKM punya halaman profil lengkap dan websitenya itu udah bisa diakses publik siapapun. Dan habis itu udah ya tersedia kontak sama kayak halaman profil tadi dan tersedia konten promosi dasar. Jadi ya kita udah nyiapin gimana sih nanti konten yang bisa diupload per UMKM-nya dan gimana nanti konten yang bakal mempromosikan website ini pas Pemprov nanti. Dan nanti setelah itu ada laporan traffic, klik kontak dan interaksi media sosial itu ada berapa sih di website itu selama uji coba dan kita bakal itu sejauh mana itu? Nanti reportnya itu apa saja nanti? Lihat viewsnya kan kita bikin mereka konten gitu, viewsnya seperti apa, terus habis itu tadi kan bisa dilihatin ya, oke. Nah, jadi berapa yang ngeklik WA. Oke. UMKM. Bisa ya keluarkan Iya, jadi Oke, nanti oke. pihak Kadin sama Pemkot juga bisa Hmm. melihat progresnya gitu. Gak cuma kayak bikin produk tapi nggak bisa diukur, tapi ini juga bisa diukur. Dan nanti di akhir setelah kita laporan bakal ada feedback ya tadi di akhir. Feedback untuk hasil uji coba ini sebelum kita Benar-benar ngelakuin apa sih eksekusi yang asli yang udah eksekusinya apakah jadi kan pilot ini cuma 10-15 UMKM dulu ya coba targetnya sih nanti waktu acaranya tuh minimal paling enggak 50-70 UMKM lah yang terdaftar gitu. Kalau udah oke, udah dari semua pihak udah aja sih baru kita masukin. dan gitu. Oke. Jadi gimana nih dari pendapat Bapak, apakah Bapak siap buat mendukung mengangkat Pemprov ini untuk menaikkan UMKM karena kan adalah momentum untuk kita tangkap gitu. Ya gini, pertanyaan saya yang menentukan judulnya kenapa kok harus Pemprov gitu ya? Kenapa enggak? Kok itu siapa yang mendapatkan ide itu siapa? Jadi ini tuh kami awalnya tuh combine antara ide saya dan idenya teman saya ini. Jadi teman saya waktu itu melihat berita ada Pemprov jadi tuan rumah. Terus saya kepikir gimana kalau misalnya kita angkat UMKM buat manfaatin itu lewat website, sosialisasi. Karena kan acara gede gitu Pak, Iya, jadi betul, kayak betul. ya, ini kesempatan yang bagus Betul. daripada kita bikin acara sendiri yang mungkin UMKM enggak Ya betul. Ya ini gini, jadi di Pemkot Surabaya itu paling senang kalau ada event. Oh, Kenapa? Karena itu akan jadi PAD buat mereka. Apa PAD apa tahu nggak? tahu apa tuh Pak? Asli daerah. Oh. Contoh misalkan kalau kalian makan di McD atau di resto lah, itu kan Pemkot dapat pajak 10%. Oh. Dapat 10%.
Jadi misalkan kalian makan tuh habis 100.000 misalkan, kan pasti ada taxnya tuh kan, Iya. jadi 110 kan. Iya. Nah 10.000-nya itu masuk di Pemkot Surabaya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau yang datang ke Surabaya waktu itu misalkan ada 100.000 orang, Wow. itu duit besar itu. Iya, Dan itu iya. Pemkot pasti senang. Dan kalau bisa di Pemkot itu mencari event-event supaya event itu jadilah ada di Surabaya. Dulu kan tahun lalu mungkin ya 2025 mungkin ya, Surabaya kan jadi tuan rumah Piala Dunia Junior kan pernah itu di Gelora Bung Tomo. iya. Nah itu kan dari negara-negara lain datang ke Surabaya, dia nginep di hotel, dia makan di Surabaya, dia mungkin ada merchandise dan macam-macam. Oh, itu duit tok itu buat pajak kan? Kesempatan emas. Kesempatan. Iya, Mas. Jadi Pemkot Surabaya pasti senang kalau jadi tuan rumah, karena pendapatannya dari pajak itu. Gak usah jauh-jauh lah. Kalau kita dari Bundaran ITS sampai Anda ke mana itu? Jalan Kertajaya misalkan viaduk, tahu viaduk nggak yang kereta di atas itu loh? Ah iya. Di Jalan Kertajaya. Iya. Itu coba kita jalan itu aja. Sepanjang Manyar Kertoharjo itu kan banyak rumah makan tuh. Iya. Wah itu pasti didukung itu sama Pemkot itu. Mulai dari SPBU yang di Dharma Husada itu, yang kayak dulu sih itu bundaran gitu terus ditutup sebagian. Itu dari situ sampai ke sana itu kan rumah makan kan kanan kiri itu. Itu pasti didukung sama Pemkot. Kenapa? Karena itu akan jadi PAD-nya Surabaya. Iya. Kesempatan emas. Iya. Semakin Jadi banyak. kalau acara seperti ini dia pasti seneng banget. Gitu. Jadi lah, cuman ini juga sih. Kalau saya ngomong seperti tadi ya, jadi mendeliver produknya ini yang mungkin nanti akan challenging lah menurut saya ya. Karena mungkin untuk yang berumur tidak semuanya paham. Jadi itu tadi ya, mungkin pakai itu tadi ya kayak baju atau apa itu tadi. Terus harus, saya nggak tahu ada semacam hotline atau apa itu mungkin nggak ya, misalkan telepon mungkin nggak ya, Sebagai ini, atau WA gitu ya. buat membantu ini ya kalau misalnya ada apa-apa. Jadi saya mau pesen ini, mau pesen ini itu. Nah ini caranya gimana? Itu ada nomor WA yang bisa dihubungi dan itu hanya text only saja, nggak boleh ditelepon. Kan kalau telepon kan susah kan? Jadinya kayak WhatsApp bisnis. Ya kayak gitu. Jadi Kak ini kalau ini saya mau beli ini di mana? Nah, tapi kan harus tahu. Lebih ke admin website atau mau ke kontak asli. Nah, Maksud Bapak berarti kan nggak cuma website ini aja, tapi pengunjung tuh bisa cuma nggak perlu buka website, tapi sekedar ngomong di WA Iya. jadi itu bisa. ya. Karena gini juga orang Indonesia ini aneh, sudah tertulis nyata gitu ya. Ya itu masih nanya. Makanya kenapa? Kayaknya kurang serta Pak kalau nggak nanya. Lalu ditulis itu buat apa? Gitu. Biar afdol. Bisa sih bikin chatbot. Nah itu bikin Jadinya chatbot. pakai chatbot. Ya, Langsung dibalas sama AI. ya itu sama AI-nya tinggal dibales. Terima kasih ya Pak masukannya Pak. Noted sekali ya. Iya. Tapi nggak telepon kan, cuma chat aja. Iya, cuma chat doang. Kita nggak mungkin lah kalau ngangkat telepon. Iya benar, banyak nanti. Banyak yang bingung kan. Serempak satu sekarang nih. Banyak semuanya. Pakai chatbot. Benar-benar Pak. Itu aja sih kalau saya lihatnya nanti deliver produknya aja yang agak susah ke customer ya. Tapi untuk overallnya Bapak setuju? Iya, bagus sih. Berkenan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ini hanya berhenti di mata kuliah ini saja atau nanti mau diterusin gitu? Sebenarnya kita ada kepikiran sih Pak. Iya. Kayaknya bisa deh kalau dilanjutin. Iya. Tapi kan tergantung dari pihak yang berhubungan juga. Oh. Kalau dari kami memang sudah di briefing lah dari Pak Andre kan memang ya udah ini cuma dummy aja, cuma buat latihan negosiasi aja. Tapi kalau misalkan memang bisa ada kesempatan untuk mau melanjutkan juga kami juga terbuka untuk hal Ya itu. nggak apa-apa, kalau kalian mau ya nanti bisa saya fasilitasi, tapi ya itu harus, kalau cuma 5 orang nggak bakalan. Iya, Iya. kami harus rekrut sih Pak. Iya, kita harus rekrut. Itu beda lagi. Nanti kita kayaknya butuh SDM lebih banyak sih Iya, Pak. nggak mungkin 5 tuh kayaknya. Karena bukan tidak mungkin, saya cuma ngomong gini doang ke misalkan dinas, saya nggak tahu nanti yang di Surabaya lah ya, apakah dinas koperasi, UMKM dan perdagangan tadi. Ini ada kayak gini-gini,
bisa jadi kalian akan diundang untuk presentasi. Oh, Kesempatan yang bagus. Ya itu mungkin mungkin saya nggak tahu apakah mereka sudah punya atau gimana juga nggak tahu juga. Benar. Tapi itu bukan tidak mungkin. Tapi kalaupun misalkan itu tidak, terus pertanyaan berikutnya adalah gimana ya mengimplementasikan ini ketika kita benar-benar tidak ada hubungannya dengan dinas gitu. Tapi bentar, saya mau nanya, kalau Bapak itu kan sebagai kantin apa punya kayak pasti punya jaringan UMKM kan, Betul, ada betul. database Ada, gitu. betul. Sebenarnya tanpa Pemkot kan masih bisa sih Pak, kayak untuk ngamain database-nya. Dan kan yang paling penting itu kan adalah minta dinas karena untuk jadi pembinaan tadi kan. Karena kan tapi dari kadin sudah ada. Iya. Yang pertama itu, yang kedua adalah mungkin kan kita memang butuh Pemkotnya tuh kan di bagian misalkan tadi mau pakai maskot gitu. Yang maskot keliling-keliling itu apakah perlu dari dinas atau kita cukup izin aja terus kayak gitu udah cukup. Jadi kayak Nah itu saya nggak tahu pasti ya. Itu kan teknis nanti di lapangan. Yang penting kan menurut saya kita ketemu dengan stakeholdernya. Nah ini saya juga masih belum tahu apakah di dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur atau di Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur, ini saya belum tahu. Tapi saya pikir ini menarik ya sebagai sebuah inisiatif. Itu sih, karena mungkin mereka belum tentu kepikiran juga ke sana gitu ya. Karena bisa jadi kalau dia orang-orang yang sudah tua, ya mikirnya manual aja jualannya gitu kan. Padahal kan nggak seperti itu. Mungkin nggak, misalkan kita tiba-tiba karena di event ini terus kita bikin karena ada website ini gitu ya. Terus kita bikin kayak Gojek untuk mendeliver produk, misalkan ini. Kan saya mau pesen ini gimana caranya? Oh ya nanti ada yang ngirim, mungkin nggak? wah itu berarti butuh SDM-nya dong. Itu Yang butuh ngirim SDM. orang gitu. Nanti kan tinggal transportnya berapa gitu kan? Kecuali kita kerjasama aja Nah, ada biasanya kan ada pihak yang waktu Ada itu pernah stakeholder baru. ada yang bisa merencanakan waktu itu ada yang mungkin Gojek tapi ternyata buat lingkungan kampus. Nah, kita Cuma itu mungkin doang bisa kan yang event ini aja misalnya. Atau kayak misalnya sih kayak kita open recruitment follow apa ya, orang mau freelance buat jadi itunya, nah itu bisa gitu sih. Kayak ini kan ada buat jadi apa, kurir, terus kita kan malah juga buka lapangan pekerjaan di event itu aja tuh bisa. Atau nggak malah kerja sama Gojek atau ya semacam itu sih. Ya lebih ke arah collab sama Gojek ya. Iya betul. Tapi kayaknya kalau sama Gojek agak sulit nggak sih? itu kayak lebih ke kerjasama tadi yang kayak ada orang waktu itu bikin rencana yang di kampus Gojek tapi Oh, yang buat cewek orang Gojek. bisa Bisa sih. jadi mungkin kalau ada yang mau bikin kerjasama sama yang punya ide serupa tapi buat di event tertentu gitu loh. Antara Ini kayak just tip antara jadi tadi, tapi kan kayak kalau menurutku bekerja sama gitu takutnya itu agak ribet, jadi mending menurutku lebih ada open ini sih, open kerjaan malah lebih gampang nggak sih? Kayak Siapa yang mau jadi kurir selama Pemprov gitu? Iya, kalau mahasiswa buat partner misalkan, part-time gitu. Bisa sih, bisa sih. Jadi abis itu lingkupnya ini di sini aja. Takutnya dulu jauh. Makanya kalau misalnya cuma dua aja kolaborasinya jadi lebih bagus gitu. Lebih banyak keuntungan. Lebih banyak kalau misalnya collabnya sama Gojek itu kan pembayarannya itu lebih dibagi-bagi gitu. Oh iya. Kalau misalnya kita itu buka open, misalnya siapa yang mau bekerja jadi kurir. Kalau sama saat Gojek itu. kayaknya belum tentu bisa karena kan ini per event ya. Iya. Dia Indo se-Indo mohon maaf Iya. ini. Mending open tadi sih kayak Iya. Open recruitment Iya. kayak untuk joki atau joki. joki gitu. Freelance saja gitu kan. Iya sih, kalau menurut saya sih kayaknya itu akan memudahkan ya orang untuk misalkan dia pengen beli saya nggak tahu apa gitu ya yang di Surabaya misalkan saya kok pengen makan semanggi Surabaya misalkan. Nah ini gimana caranya? Saya harus ke tempatnya misalkan atau gimana? Misalkan ya ini aja sih, ini aja sih. Ya itu kan harus mungkin difikirkan juga
gimana cara ini ya mendeliver produknya tadi. Kalau misalkan ada yang itu tadi Gojek atau apapun lah namanya kayak gitu kan mungkin akan lebih memudahkan mungkin. Iya itu tadi sih. Cuman kayak itu pastinya harusnya ada batasan tempatnya gitu, dan kan mungkin takutnya keterbatasan SDM juga nggak sih? Saya kepikirannya untuk yang jadi kurirnya itu. SDM sama ini sih lebih kayak ngebayarnya juga. Kalau bayar apakah difasilitasi tadi? Kayak Ya kalau kalian yang punya website-nya ya harusnya bisa ngelola itu, cuman kan itu nggak mudah gitu. Iya. Itu nggak simple, itu effortnya cukup gede. Iya. Nah pertanyaannya adalah apakah kalian punya waktu untuk itu? Ini kan eventnya kan pas liburan, dan sebelum liburan mungkin kalian kan lagi UAS. Iya benar. makanya ini kan sebelumnya juga dibilangnya ini lebih direncanakan tahun sebelumnya ya Pak ya. Ada Terus ada pilot projectnya dulu harusnya, kayak ada uji cobanya. Iya. Uji cobanya. Jadi nggak langsung apa ya fix langsung Iya. Langsung launching. Misal pilotnya awalnya masih pakai ide yang ini, terus abis itu tiba-tiba mungkin tadi revisinya atau masukan tambahannya adalah tadi bisa nambahin yang open freelance tadi, itu kan bisa ini buat berikutnya berarti ditambahin itu aja gitu misalnya. Nanti berikutnya selalu kayak gitu, mungkin ada revisi lagi, masukan lagi gitu, Jadi mungkin bertahap gitu mungkin. kalau mau start projectnya harus jauh-jauh hari sebelumnya. Yes. Iya, harus kan ini harus, Iya. menurut saya memang ya harus di testing dulu kan ya, bisa Iya. ya, nggak bisa langsung kan. Tapi takutnya kan dari ketika kita testing nanti kan kelihatan di kendala-kendalanya di mana kan gitu kan. Jangan sampai ini nggak ada testing terus Anda launching dipakai Iya. ketika event, Iya. bingung kan. Iya benar. Karena kita nggak tahu kendala-kendalanya Iya. di mana. Tapi kalau kita testing dulu kita tahu, oh kendalanya di sini, solusinya ini, Iya. kendalanya ini, Nah, solusinya jadi ini. ada antisipasi. Iya, ada antisipasi gitu. Saya bisa dapat ininya nggak? PPT-nya ini nggak? Boleh, Boleh, nanti Pak, saya boleh. share Ya, ya Pak. oke. Nanti di-sharekan teman saya nanti. Nanti mungkin yang tadi website-nya juga mas. Oh iya nanti udah mulai ini juga. Iya. Nah ini ya saya sih berharap kalau misalkan ini bisa diimplementasikan lebih bagus lagi sih. Saya sih. Itu kesempatan. Nanti saya, nah itu mungkin nanti yang mahasiswa yang punya waktu, kalau saya udah nggak ada waktu. Menginikan aja, kalau iya itu nanti cuman menghubungkan aja sih. Oh iya. Nanti kami kontak lagi. Iya, boleh. Kontak lebih lanjut Pak. Menutup mungkin. Oh iya, mungkin Iya. dari Bapak ada lagi Ada yang mau Ya itu aja sih kalau saya ngomong, ya ini alangkah baiknya kalau misalkan ini bisa diimplementasikan ya. Itu aja sih. Jadi dia nggak hanya berhenti di tugas perkuliahan aja. kesempatan yang besar. Iya. Iya. Itu sih. Nanti Bapak jadi jembatan. Ya nanti bisa lah, nanti saya hubungkan. Karena jujur saya juga masih belum tahu itu tadi apakah hubungannya nanti ke Pemprov Jatim atau ke Pemkot Surabaya ini yang saya belum tahu. Nanti saya harus nanya dulu ke teman-teman yang di itu. Dari teman-teman, oh ya foto dulu ya. Enggak, maksudnya ngechat siapa kayak buat foto ini. Oh iya. Mungkin aku tak kesana. Tapi dari kalian ada yang mau disampaikan lagi? Ada tambahan. Ada teman nggak? Sepertinya sudah tidak ada. Sudah Kayak